Halo, assalamualaikum. Saya dengar saya. Waalaikumsalam Pak, bisa bisa. Oke. Sambil tunggu yang lain, silakan buat absennya dong di WA grup. Silakan buat absennya di WA. Absen dulu di WA tolong. Buat absennya sambil nunggu yang lain. 5 menit lagi kita mulai.
Oke, baiklah, kita mulai saja eh, kuliah kali ini, mungkin ke 9 kalau nggak salah ya. Jadi saya mau melanjutkan sedikit dari yang minggu lalu ya. Jadi saya mau share screen sebentar. Oke, gimana, bisa kelihatan? Kelihatan apa belum? Kelihatan ya. Bisa Pak. Saya mulai aja, jadi saya buka Paint. Jadi kalau kita bicara mengenai dunia komputer gitu ya, dunia di mana kita sekarang, dunia digital itu tidak bisa terlepas dari yang namanya komputasi gitu atau komputer gitu. Jadi di sini sebagai basicnya gitu, di mana kalian belajar di satu, sebentar, ada yang itu, saya admin dulu setiap ada yang join. Jadi kita anggap misalnya satu blok ya di sini, terus kita bikin satu blok. Nah, blok ini adalah komputasi gitu. Jadi ini komputasi, komputer gitu ya, kalau kita kenal di sini komputer. Tapi komputer ini kan bisa berupa, bentuknya bisa berupa komputer PC, bisa berupa laptop, bisa berupa HP, bisa peralatan IoT gitu ya, bisa peralatan apa namanya, jam tangan kalian gitu. Nah, jadi ini apa namanya, ini kalau sekarang bisa juga disebut sebagai node gitu ya, node. Jadi di sini karena sekarang yang namanya komputer itu tidak berdiri sendiri, artinya kemungkinan besar dia harus bisa berinteraksi dengan komputer yang lain gitu. Jadi kita punya komputer ini, kita bisa koneksi dengan yang lain gitu. Jadi ini berkoneksi dan kemudian koneksi lagi ke yang lain dan tidak terbatas gitu ya. Saya mau meng-highlight lagi apa yang minggu lalu kita bahas. Kayaknya masih belum selesai, masih gantung. Jadi di sini, kalau di sini antar node komputer di sini, ini saya hapus aja biar gampang. Ini berhubungan gitu. Antar node ini sebenarnya yang berhubungan itu secara fisiknya berhubungan, bisa artinya kalau secara fisik berhubungan, dia berhubungan lewat jaringan yang terhubung secara fisik gitu. Artinya di sini di layer pertama itu hubungannya dengan misalnya di sini lewat LAN gitu ya, atau lewat WiFi gitu ya, atau lewat misalnya GSM lewat 5G atau 4G gitu misalnya. 5G masih jarang sampai sekarang, jadi 4G lah misalnya. Nah, tapi ini di layer pertama gitu. Nah, kita harus menghubungkan ini, misalnya nih komputer node dengan komputer node ini adalah WA, aplikasi WA gitu ya, WA si A gitu ya.
Nah, ini WA-nya si B gitu. Nah, dari WA ke WA itu di tiap layernya ini masing-masing terhubung. Jadi di sini kalau kita ngomong screen ya, ini layarnya, ini layar screennya, tampilan ya, tampilan ini, tampilannya ya, screen, tampilan WA si A ini tampilan juga. Nah, artinya di layer ke-7 OSI gitu, tampilannya. Jadi di sini ada di si A WA dengan si B itu tampilannya gitu. Tapi di bawahnya itu ada layer di mana di bawahnya tampilan ada ini ID-nya. Jadi tentunya ID-nya si A gitu ya, misalnya ini ID gitu. Tentunya ID-nya harus si A juga nih. ID-nya adalah ini si B gitu. Nah, tapi di bawahnya ID ini ada lagi enkripsi gitu. Jadi sini enkripsi. Nah, di bawah enkripsi ini ada paket nih, ada paket data. Paket data. Nah, paket data ini nanti hubungannya dengan apa? TCP/IP. TCP/IP artinya di sini kalau misalnya WA si A ini, kemudian ID-nya A, kemudian ini ID-nya B, yang ini misalnya pakai Telkomsel gitu, misalnya Telkomsel. Nah, kemudian nomornya misalnya 0812 sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau yang ini saya pakai XL, nomornya berapa? 0878 misalnya. Sekian-sekian gitu. Nah, di sini artinya di bawahnya ini ada servernya, server data Telkomsel nih. Nah, ini yang satu lagi server datanya, tentunya server datanya si, ini saya copy aja biar cepet. Ini server datanya si XL nih, tentunya XL. Ininya saya hapus. Jadi di sini sesuai dengan ininya gitu, sesuai dengan data atau ID masing-masing. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi masing-masing berbicara sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi kalau di sini server dengan server itu artinya yang bicara ini paket data nih. Jadi ini kayak kita ngirim data. Kalau kalian ngirim data paket Gojek gitu ya, Gojek dari satu online, toko online ke rumah kalian, ini berupa paket kan. Di dalam paket itu tentu ada apa? Alamat gitu kan. Nah, ini saya mau lebih detail sedikit di sini biar kita bisa lebih jelas. Jadi mana tadi? Ya, jadi di sini saya misalnya TCP paket structure ya. Nah, di sini. Ini kita lihat nih. Jadi alamat IP untuk, kelihatan nggak di sini?
Saya mau copy soalnya. Gimana, Pak? Biar lebih jelas. Nah, ini baru jelas nih. Oke, ini saya copy ke sini. Nah, ini apa namanya? Data ini dalam 32 bit gitu. Jadi di sini ini adalah TCP. Tapi ada lagi nih aku pencet. Nah, kelihatan juga di sini. Jadi ini TCP ininya ya, TCP port nih, TCP port. Nah, kemudian IP paket. Nah, saya buka lagi di sini ada IP versi 4 biar gampang ya standarnya. Walaupun ada versi 6, ada versi 6, ada versi 4. Nah, di sini kita lihat nih, ada paket TCP, ada paket IP. Kita lihat di sininya. Jadi kita ngomongin paketnya IP dulu nih. Paketnya IP. Jadi saya nggak ngomongin detail yang di paket layer 2 ya. Jadi di sini tadi kan ini kita ngomong layer 1 di mana datanya cuman data yang isinya 1 sama 0 gitu ya, misalnya 1 atau 0 atau gelombang, misalnya gelombangnya berupa apa namanya, ada itunya lagi tuh, ada apa, dia pakai emulasinya atau misalnya gelombangnya FM atau gelombangnya AM. Nah, itu ini lagi dimodulasi lagi. Jadi ini ada modulasi. Kita nggak ngomongin detail di situ karena kaitannya nanti dengan ininya lebih ke ini apa namanya, detail telekomunikasi gitu. Tapi yang berkaitan ke kita itu dari layer 2 ke atas. Jadi di sini layer 2 itu isinya apa? Layer 2 itu adalah ada alamatnya kan? Alamatnya adalah namanya apa? Alamat apa? Yang di layer 2 minggu lalu udah dibahas nih. Alamatnya adalah alamat yang 32 bit. Alamatnya 32 bit apa namanya? Nih, di sini ada Bluetooth, misalnya Bluetooth di sini. Kemudian di sini ada lagi network adapter. Di network adapter ada apanya di dalam ininya? Ini network adapter. Nah, ini sini misalnya ada apa? WiFi saya, mana nih WiFi saya? Iya, sebentar. Jaringannya layer 2-nya apa namanya? Addressnya apa namanya? Address apa? IP address lokal. Iya, addressnya apa namanya? Addressnya 32 bit juga. Yang menunjukkan ID daripada tiap device-nya itu. Saya sambil mau nunjukin di sini nih. Belum dapat namanya. Ini Intel ini. Di sini ada Advance. Di sini ada mana namanya?
Ini kalau kalau ngomongin sebenarnya dari memori block ke memori block gitu ya. Tapi di sini ada addressnya yang berupa, di sini ada nih. Di mana ya? Apa namanya? MAC address. Dari tadi saya pancing-pancing. MAC address. Jadi ini saya buka di sini ya. Ini mestinya ada satu yang bisa nunjukin MAC addressnya. Tapi kita buka dulu nih MAC address. Ada lagi namanya format juga. Dia punya format juga di sini ya. Ini yang gampang nunjukinnya pakai ini juga nih. Wikipedia aja deh yang standar gitu. Yang soalnya yang lain Wikipedia biar standar. Nah, nih di sini ada. Jadi saya ngomongin di layer 2-nya dulu nih. Layer 1 kan cuma voltase dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kalian punya router atau segala sesuatu yang sifatnya network itu punya MAC address. Nah, ini MAC addressnya yang ini. Nah, formatnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tiga, dan jadi ada dibagi jadi total 48 bit MAC address ya. Jadi MAC address dengan 48 bit itu ada 281 triliun possible MAC address. Jadi cukup lah gitu ya. Dan itu terbagi menjadi 48 menjadi oktet. Itu kan berapa oktet itu? 8 bit ya. 8 bit kali 6. Jadi setiap oktet itu adalah blok yang terdiri dari 8 bit dan itu dibagi menjadi 6 gitu. Jadi ini makanya 3 blok gitu. Di sini ada 3 blok sebagai blok organisasi numbernya gitu. Organisasi number. Jadi kalau tadi di sini ini nih di sini MAC addressnya ini bloknya ada 3 blok nih. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini apa namanya? Di sini ada 6 kali di sini 2 blok gitu. 2 blok itu 1 oktet. Jadi 00. Kalau artinya di sini nomornya itu adalah dari berapa? 00 sampai FF gitu ya. Jadi di sini 00 sampai FF, ini juga blok kedua 00 sampai FF, dan itu blok ketiga juga 00 sampai FF, dan kemudian bloknya ini yang di sini gitu. Jadi ini di sini adalah organisasi. Jadi organisasi itu pembuat dari device yang punya MAC address itu gitu. Dan di situ masing-masing punya berapa? 2 pangkat ini nih. Jadi 48 bagi 2 jadi 2 pangkat 24. Jadi di sini ada 2 pangkat 24 address di sini. Jadi masing-masing dibebaskan untuk ngasih address di situ. Dan di sini juga ada multicast, artinya datanya buat ke satu tempat atau ke satu device aja gitu. Jadi ini bisa ada aturannya lagi gitu. Tapi ini sebenarnya nggak banyak dibahas nih kalau kita ngomongin networking ya. Networking itu banyak ngomongin di level layer ini. Jadi ini saya rasa cukup dengan MAC address-nya. Jadi kalau kalian ngomongin network TCP/IP ini harus
layer-layer gitu yang diomongin. Jadi di sini saya ngomongin tadi MAC address, kemudian di layer keduanya ini adalah di atasnya MAC address ada TCP address-nya gitu. Nah, TCP address di sini adalah punya segmen dari berapa? 32 bit gitu ya. Jadi ini 32 bit datanya. 32 bit formatnya seperti ini. Jadi kalau TCP itu ngomongnya port gitu ya. Jadi kalau kita ngomong yang kemarin apa? Saya punya port IP scanner. Saya kemarin kan minggu lalu nggak buka IP scanner kan. Mana sebentar biar lebih jelasnya. HIJKLNNOI apa ya, port scanner ya masalah P. Lupa saya kemarin namanya. Scanner. Nah, ini. Jadi apa namanya? Kalau saya scan itu saya scan di TCP portnya gitu. Tapi untuk tiap IP. Jadi tiap IP punya port yang berbeda gitu ya. Bentar nih, colokannya. Jadi di sini ada IP, ada TCP. Nah, kalau saya ngomongin port scanner, mana tadi? Oh, ini Advanced IP Scanner. Ini ya. Jadi saya bisa scan kan, saya scan IP tertentu, blok tertentu dari satu IP, dari satu ini kan satu network subnetnya saya scan nih dari IP 14431 sampai jadi 192.168.431 sampai 192.168.43254 gitu ya. Jadi ini saya scan semua. Nah, di dalam scanning itu saya akan mengetahui blok IP mana yang aktif gitu, ada device-nya gitu. Jadi di sini ada device-nya yang terambil di sini ya. Yang di sini ada MAC address-nya yang terdiri dari 48 bit address gitu. Jadi di sini berlayer-layer ya. Kita ngomongin layer 2 dari sini. Yang di sini adalah ngomongin MAC address. Jadi kalau kita ngomongin di layer 2 MAC address, kita ngomongin format yang ini. Formatnya ini, dan kemudian di dalam format ini ada format datanya juga gitu. Jadi di dalam abis MAC address itu ada data gitu, sama aja. Mana ya? Di sini nggak dikasih lihat. Nanti belakangan. Nah, kita ke jadi ini MAC address. Kalau ngomongin di layer 2 MAC address-nya kan kita udah tahu nih. Saya scan, ini laptop saya, kemudian ini ada handphone saya, di sini ada lagi yang lain gitu ya. Nah, kemudian di sini apa namanya? Saya bisa lihat saya scan ininya, port tertentu, atau saya seluruh port saya bisa scan gitu. Jadi di dalam IP ini ada port yang banyaknya berapa? Ada yang tahu dalam satu IP ada berapa port? Halo? Ada berapa port?
dalam satu IP. Bisa ada berapa port? Sorry. Ini kelihatan nih, saya lagi kasih lihat nih. Ada berapa? Ada berapa port? Ini saya kasih lihat nih. TCP, port itu port TCP. Ada berapa? 0 sampai ya 0 sampai 7 berarti 8 kan. Tapi di sini source portnya tolong perhatikan, bukan 8 tapi ada 2 kali 8 bit di sini. Ini 0 1 masing-masing 8 bit. Jadi ada 2 kali 8 bit menjadi 16 bit. Dan 16 bit itu artinya port itu adalah bisa dikasih alamat dari 0 sampai 65.000 gitu ya, 65.565 di sini. Jadi kalau kita ngomongin headernya TCP di sini, data yang dikirim itu formatnya sudah ditentukan. Jadi kalau kita ngomongin komunikasi, balik lagi nih, saya ngomongin ini, saya mau ngirim data dari sini ke sini, dari A ke B gitu ya, berupa WA gitu ya. Pada level yang paling rendah di layer 1, saya harus patuh, misalnya pakai LAN deh, nggak usah pakai WiFi atau internet yang lebih panjang. Dari LAN ke LAN gitu ya. Saya ngomongin itu ini tegangannya 5 volt untuk 0, tegangan 1 misalnya 0 volt atau sebaliknya gitu ya. Kan tergantung kesepakatan. Nah, itu harus sama gitu. Oh iya, 0 itu 0 volt, 1 5 volt. Nah, udah sepakat gitu ya. Kemudian ada timingnya kan untuk kecepatannya. Jadi kecepatannya itu datanya bisa berubah-ubah dalam waktu misalnya 100 megabit per second, berarti datanya itu berubah dari 0 ke 1 dalam waktu berapa? Kalau misalnya kecepatannya 100 Mbps, dia datanya berubah dalam waktu berapa lama? Dari 0 ke 1 dalam waktu 1/100 juta detik sekali gitu. Jadi dia harus switch dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 dalam 1/100 juta detik sekali gitu, atau berapa tuh? 10 nanosecond ya. Dalam 10 nanosecond berubah. Jadi blok ada, jadi gini, kalau kita definisikan di blok pertamanya ini, itu ada data yang begini dia. Data yang berubah dari ini 0, kemudian ini 5 volt, kemudian 0 volt lagi, dan dia dikasih blok begini, dikasih waktu di mana dia didefinisikan sebagai 1 bit. Itu waktunya adalah lebarnya di sini ya, lebar datanya ini selebar 10 nanosecond gitu untuk 100 Mbps nih, 10 nanosecond gitu ya, atau 10 kali 10 pangkat min 9 second gitu ya, sangat kecil gitu ya untuk data 100 Mbps gitu. Jadi emang sangat cepat sekali gitu ya perubahannya, dan itu semua bisa dicatat gitu. Jadi ini berubah dari dalam sekian nanosecond berubah, ini akan nangkep perubahannya dan dia nangkep data ini gitu. Tapi itu baru pada layer 1, itu pun harus sempurna gitu kan, penerimaannya harus sempurna, dan itu udah dianggap aja engineeringnya udah selesai di situ. Nah, di layer kedua baru kita ngomongin tadi yang bahwa dia harus punya formatnya sesuai dengan si MAC address tadi gitu. Jadi MAC address tadi kan 48 bit. Tujuannya nih harus dikasih, tujuannya kemana? Ke yang 48 bitnya harus sama nih. Misalnya AAFF gitu kan. Tadi kan ada 00, 00, FF, FE, FD gitu misalnya. Kemudian yang ini 01, 23 misalnya, FE gitu. Nah, ini kan begini nih, ini kan 48 bit kan, bener kan tuh. Yang saya ketik bitnya aja bener. Nah, oke. Jadi apa namanya? Kebanyakan begini. Nah, ini tujuannya ini, terus kalau yang di layer 2-nya ya, asalnya dari
ya gitulah ini. Nah misalnya gitu dari sini ke sini gitu, itu formatnya harus sesuai dengan format layer 2 gitu. Nah ini kita nggak banyak bahas lah yang di layer 2, tapi saya yang kalian harus paham dan penting sekali ya buat kalian paham di dunia komputer itu layer TCP IP-nya gitu ya. Jadi mulai layer 3 dan 4-nya nih. Jadi TCP-nya, portnya, ini yang tadi port. Kita ngomongin port di layer TCP-nya. Jadi portnya ini adalah misalnya portnya. Kalau ada yang tahu contoh port di TCP, port berapa yang sering dipakai buat komunikasi HTML, port berapa? Ada yang tahu? Hah? Apa? 80 ya. Ya, port 80. Jadi dari 60 sampai 65.000 inilah isinya 80 nih. Ini 000080. 80 tuh apa tuh? Dalam binary. Jadi ini di dalam binary nih, ininya codingannya tersedia 16 bit tapi isinya 80 desimal dijadikan binary. Ini dalam source portnya. Kemudian destination portnya harus 80 juga gitu. Jadi ini harus diisi 80 sama 80 kalau dia komunikasinya misalnya dari server ke klien lewat HTML, berarti ini isinya 80 sama 80. Kemudian di sini ada sequence number. Sequence number itu apa gunanya? Sequence number. Ini bayangin kalian mau bikin misalnya kalian bercita-cita bikin motor modifikasi sendiri gitu ya. Nah, motor modifikasi ini dikirim dalam berapa paket. Jadi anggap rangkanya udah punya, cuman modifikasi ada lampunya modif, kemudian ban, tangki bensin dan sebagainya, aki segala macam dikirim lewat paket kan. Paketnya misalnya lewat paket si cepat gitu misalnya, si cepat. Nah itu kan sama, semua ngasih alamatnya, ini alamat kalian ya. Ini ngomongin di layer TCP ya. Di layer TCP ini adalah portnya, berarti alamat kalian di port 80 ke port 80 gitu. Tapi kan data itu kalau kalian motor, komponen motor kan nggak dalam satu paket. Komponen motornya kan tangki bensin sendiri, lampu sennya sendiri, kan dirubah semua, misalnya pernya dirubah, pernya sendiri dan sebagainya, itu dalam paket-paket yang berbeda gitu. Tapi punya tujuan yang sama dan punya alamat yang sama nih. Anggap semuanya dari pabrik asli, orisinal dari Honda semua, jadi hasil dikirimnya dari pabrik Honda semua. Tujuannya ke rumah kalian semua sama, tapi sequence numbernya harus ada gitu. Jadi di sini lebih detail daripada kalau kita ngomongin paket fisik gitu ya. Jadi kalau di sini kita ngomongin sequence numbernya harus ada. Jadi ini dinomerin paketnya 0 sampai 2 pangkat 32. Jadi bisa dinomerin dari 0 sampai 4 miliar gitu. Sequence number itu sebanyak itu disediain gitu ya. Sampai 4 miliar karena apa? Di sini sebanyak itu disediakan karena dia dinomerin. Jadi nomor paketnya kita harus tahu gitu. Jadi kenapa harus tahu ada nomor paketnya? Jadi kita bisa menyusun. Jadi kalau misalnya nantinya kita data itu sampai misalnya di paket pertama, misalnya tulisan nih, ini isinya misalnya berupa tulisannya saya gitu ya, ketikan isinya saya. Kemudian paket kedua itu tulisan juga, tapi tulisannya lapar gitu misalnya. Nah
Ini harus ini waktu di dalam TCP/IP dia dinomerin gitu ya. Di sini nomor 1, waktu dikirim paketnya ini nomor 1, ini nomor 2 gitu. Jadi waktu sampai paket itu bisa pasti nyampe urutan nggak? Nyampe paketnya. Pertanyaan itu. Pasti sampai urutan nggak? Ada yang bisa mewakili? Urutan pasti urut atau enggak? Urut sampai Bisa pasti urut kalau misalnya kita pakai di LAN misalnya. Itu pasti urut kemungkinannya. Ini sama pakai TCP/IP tapi kita di dalam LAN gitu, sehingga kan nggak ada traffic lain, cuma ada 2 komputer ini. Nyampainya pasti urut gitu. Pasti nomor 1 dikirim nyampe pertama, yang kedua nyampe kedua, jadi nggak ada masalah, nggak dinomerin juga nggak ada masalah, karena judulnya pasti kebacanya saya lapar juga. Tapi apa yang terjadi kalau kita ngirimnya lewat internet? Nah di sini sudah dipersiapkan, makanya TCP/IP itu harus sepasang gitu ya. TCP/IP harus sepasang karena kalau udah di internet nggak bisa dipastikan ini sampai duluan daripada ini gitu. Jadi karena routingnya di internet kan kayak minggu lalu saya sudah terangkan, di internet itu adalah konsepnya dia nggak bisa mati walaupun dibom pakai bom nuklir gitu ininya. Server-servernya di setiap kota ya. Dia ada routingnya gitu. Jadi dari satu titik A ke Z misalnya. Ini A ke Z itu kan ada routingnya, ada jalurnya yang dilewati gitu ya. Jalurnya bisa ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini ke sini. Ini misalnya paket pertama nih, paket 1 bisa lewat sini, ya kan? Paket 1 bisa lewat sini bebas karena routing itu tidak ditentukan harus lewat situ gitu. Tapi ini paket 1 muter kan ini. Tapi ternyata paket 2 dia lebih efisien gitu. Dia lewat dari sini. Warnanya mau saya ganti. Dia paket 2 dari sini ke sini gitu. Jadi apa yang terjadi? Paket 2 nyampe duluan apa paket 1 nyampe duluan? Paket 2 nyampe duluan. Artinya apa? Ini jadi penting nomor urutnya gitu. Jadi waktu dia disusun ulang paketnya dari si A ke si B, B-nya di sini misalnya ya. Dia diperiksa ininya, urutnya, nomor urutnya. Loh, ini paket 2 nomor urut 2. Nomor urut 1 kok nggak ada, belum nyampe. Dia datanya ditahan dulu, si nomor 2 ini ditahan sampai ada time out-nya lah ya. Sampai time out, makanya di dalam TCP/IP itu ada time out. Nih. Kalau kita ping aja ada time out-nya di sini. Mana time out-nya? Ini nih time to live, TTL nih time to live 120. Artinya apa? Jadi kalau dia sampai 121-an ya, itu habis, ini dianggap paketnya hilang gitu. Paketnya hilang. Jadi paket 1 ini kalau dia sampai ke timernya habis, dianggap paket hilang gitu. Jadi apa yang terjadi kalau dianggap paketnya hilang? Ini saya nungguin paket urut nomor 1, paket 2-nya udah ada 2 sampai 100 gitu ya. Saya misalnya ngomongnya, ini misalnya kalau data sebenarnya isinya begini. Saya lapar mau makan McD misalnya kayak gini nih. Tapi data ininya udah nyampe nih, yang data ininya udah nyampe. Ini dari A ke B, di B-nya ininya udah nyampe, kecuali data A-nya itu ininya nih, sorry. Nah, ini. Jadi ini sayanya nih nggak ada. Jadi orang
si penerima juga nggak tahu siapa yang lapar mau makan McD gitu kan. Jadi nggak ada artinya juga gitu. Data ini tidak berarti selama belum komplit gitu kan di sininya. Bener nggak? Jadi keahlian ini nih, pakai beginian. Jadi datanya ini ya komplit kecuali depannya lapar mau makan McD, siapa yang lapar gitu. Nah, jadi kan nggak ada artinya atau data ini di scrap gitu karena nggak bisa. Apalagi kalau datanya exe gitu ya. File exe itu kan 1 bit salah aja walaupun isinya 10 giga juga 1 bit salah juga bisa jadi nggak jalan programnya gitu. Jadi sangat penting seluruhan data diterima dengan sempurna. Makanya ini nomor urut data ini sangat penting gitu. Jadi apa yang terjadi ini? Kalau kayak gini diapain nih? Apa yang dilakukan nih kalau kayak gini? Halo? Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Halo, tes. Siapa yang mau bantu jawab? Apa yang dilakukan nih kalau kayak gini? Jadi di sini ada data offset, di sini ada kode-kode di dalam ini ya. Di dalam TCP-nya nih, SYN. Ini bisa buat ini nih. Bisa buat nge-hacking nih begini-beginian yang dipakai nih. Ini kalau ini ID-nya SYN, dia buat sinkronisasi. Ini yang biasa buat apa? DOS. Ada yang tahu DDoS? DDoS itu pakai SYN ininya, dikasih SYN. Nah, kemudian ini data offsetnya ukuran datanya berapa, jadi bisa besar, bisa pendek, bisa panjang gitu. Nah, tapi yang saya tanya ini yang berhubungan dengan itu tadi. Datanya kalau nggak nyampe itu ditanganinya gimana? Transmisi. Nah, retransmisi. Nah, ini tapi ditanganinya bukan di level TCP, tapi di level IP gitu. Apa hubungannya? Ada yang bingung nggak? Kenapa ada ini? Ada ini sama ini, paketnya kenapa ada 2? Kalau ini cuma menangani paket dari 80 ke 80, tapi yang di sini alamatnya IP yang misalnya kalian punya paket alamat rumah yang komplit tuh di sini nih, 32 bit ya. Kalau untuk IP versi 4 ini 32 bit full ya, 192.168.00 itu 32 bit tuh. Jadi misalnya yang tadi nih, ini 192.168.4329 kesini nih 32 bit, ini destination, ini source, ini destination gitu ya. Ini ditaruh di sini bisa nih. Nah, yang menentukan paketnya hilang itu di mana? Jadi di sini nih time to live-nya nih. Jadi di sini kalau ini setiap dia lewat 1 node ya, itu dikurangin. Jadi dikurangin datanya di TTL ini yang tadi. TTL ini dia aslinya bukan 120, misalnya 128 gitu ya. Tapi dikurangin setiap lewat node 1, dikurangin 1, kurangin 1, kurangin 1. Sampai kalau dia misalnya jadi ada kasus, itu untuk kasus kalau misalnya terjadi ini karena 1 error, ini data itu bisa muter-muter gitu. Jadi dari A ke ini ke Z, dari ke Z bisa balik ke A lagi gitu. Jadi ada kasus ini mungkin nggak sering gitu ya, tapi skenario itu bisa terjadi di mana datanya tuh muter-muter gitu. Nah, kalau datanya muter-muter, makanya itu ada time to live biar
dia mengurangin gitu. Jadi setiap lewat ini lagi satu not dikurangin. Jadi dimaksimalin kalau udah 120 not dianggap dia udah muter-muter gitu. Jadi ini udah 0 nih. Jadi 128 dikurangin 1, ini 120 nih baru lewat 8 not nih. Tadinya 128 ya. 128. Jadi ini baru 8 not masih aman lah. Tapi kalau dia sampai 0 dianggap ini datanya muter-muter, di scrap, dibuang aja sama forwardernya. Jadi di sini setiap balik lagi ke gambar yang ini. Gambar ini setiap ini adalah komputer gitu ya. Ini komputer, ini komputer. Tapi komputer itu bisa berupa apa? Komputer kan umum ya. Komputer itu yang khusus menangani data TCP/IP namanya apa? Router. Jadi komputer khusus yang menangani data TCP/IP itu router. Jadi fungsinya khusus buat merut. Jadi dia dari sini dilempar ke sini. Tapi habis itu TTL-nya dikurangin 1 karena dia lewat satu komputer. Setiap lewat 1 kurangin 1. Jadi secara otomatis TTL itu dikurangin 1 gitu di sini. Dikurangin 1. Gitu. Jadi apa? Itu untuk menangani data yang muter-muter gitu. Nah. Halo? Gimana, ada pertanyaan? Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kalau datanya hilang gimana? Datanya hilang, ditunggu-tunggu nggak ada, terus gimana ceritanya? Diapain? Diminta ulang ya, diminta ulang. Dan itu bisa ditangani di layer lebih atas lagi gitu. Jadi ini nanti ngecek ya. Jadi di sini yang sequence number ini pun bisa dipakai untuk ngecek kalau ada data yang hilang. Jadi misalnya data satunya hilang, dia diminta ulang. Ada paket yang ngirim balik. Ini kan komunikasi itu kan selalu dua arah kan. TCP/IP komunikasi itu kan selalu dua arah, dan dua-duanya pakai paket data yang sama sebenarnya. Jadi dua arah. Kalau dari A ke B tinggal dibalik aja. Ini source portnya A, destinationnya port B. Kalau di port B ini dibalik, destination port A, source portnya B gitu. Tinggal dibalik. Itu di TCP-nya gitu. Tapi kalau ini berarti gampang ya, 80 dengan 80 kalau TCP. Tapi yang jelas kelihatan di sini di IP address-nya dibalik juga gitu. Dibalik juga. Dan pertanyaan saya, ini pertanyaan pertanyaan kuncinya yang kalian ngerti apa enggak. Ini kan ada IP address, ini ada TCP address. TCP itu adalah bungkusan gedenya, boleh dibilang gini. Jadi kalau kita bungkus paket, bungkusan paling luarnya yang paling gede itu harus ada alamat tujuan ya kan, dan alamat asal dari paket, bener nggak? Di bungkusan paling luar dari paket pasti ada itu kan, paket yang kita kirim nih, paket Gojek, paket si cepat gitu ya, bener kan? Bungkusan paling besarnya harus ada itu gitu. Tapi itu kan saya udah ngasih ini nih, ngasih bantuan. Jadi ini kan bungkusan paling besar ada address dari tujuan dan destinasi. Nah, ini ditaruh di mana? Ini ada di mana nih? Si TCP paketnya nih ada di mana? Yang lebih kecil nih, bungkusan lebih kecil nih. Ini ada di mana? Dia nggak ada alamat IP-nya loh. Jadi kalau kasih alamat Jakarta atau Cilengsi, komplek PTSC itu nggak ada alamat itu. Dia cuman misalnya ini ini buat, kalau misalnya gini,
ilustrasinya. Kalian nerima paket dialamatin ke kampus PTSC gitu. Nah, udah cukup tuh kalau di dalam layer ini yang penting nyampe kampus PTSC. Tapi di sini adalah tujuannya baru. Misalnya Denny angkatan 2022 misalnya. Baru dia bisa tahu bahwa ini buat Denny angkatan 2022. Tapi kalau yang di sininya dia harus ada PTSC-nya. Denny-nya juga bisa, tapi sebenarnya Denny-nya nggak terlalu penting. Yang penting alamat PTSC. Kampusnya ada di Komplek PTSC Jalan Anggrek nomor 25 kan gitu kan. Benar nggak? Jadi ini ada di mana? TCP paket ada di mana? Pertanyaannya itu pertanyaan intinya. Yang sebenarnya kalian ngerti apa enggak gitu. Ada di mana? Ada di, ini saya copy paste aja di biar jelas. Ada di mana? Halo? Ini saya blok. Ini bukan gambar sih, nggak bisa di blok, saya pengen blok. Atau di ini aja. Ada di mana? Saya pengen cari yang gambar ininya. IP paket gambar image. Nah, ini nih. Ini masing-masing sama ininya, cuma dibedakan ininya aja. Ilustrasinya. Saya mau ngambil yang ini aja nih. Gambarnya. Ini gambar ini saya mau copy ke ini saya. Nih TCP IP paketnya, TCP paketnya. Jadi itu. Padahal saya copy ya. Ini copy image jadi hitam. Oke lah, paketnya ada yang error di sini nih. Ini copy image, nah ini SVG soal formatnya nggak bisa. Oke, jadi terlalu ribet ininya. Iya, ini nggak masalah nih, saya cuma mau ngopi ini doang. Jadi apa? Jadi gimana ininya? Pertanyaannya gimana? Ada yang bisa jawab? Ini aja deh yang gampang. Gimana? Datanya ada di mana? Hah? Apa? Lapisan apa? Lapisan dalam. Nah, gini jadinya. Kalian tadi kan saya udah kasih ilustrasi. Kalau ngasih alamat yang lengkap itu kan ada di paket bungkusan yang paling besar kan. Artinya TCP itu adalah ada di dalam sini. TCP itu adalah data dari IP paket gitu. Jadi TCP itu di dalam sini. Yang tulisannya data ini adalah IP paketnya nih di sini. Ini karena saya nggak mau saya copy paste. Ini
di sini nih ininya gitu. Nah, ini benar-benar bisa di copy paste nih kalau kayak gini. Bukan gambar deh. Jadi ini adalah IP paket. Di dalam ini datanya ini adalah TCP paket gitu loh. Jadi ini ditambahin ini TCP paket ini. Mesti saya berhasil copy dulu nih biar jelas, biar kalian nggak bingung. Ini saya bikin ini baru lah. Save as network. Jadi ini saya copy paste, saya paste jadi gini. Nah ini. Nah ini saya mau copy ini dulu nih. Ini copy new paste. Nah ini data ini saya hapus. Ini saya hapus nih. Ini adalah TCP paketnya nih. Ini saya hapus ini ya, saya hapus. Terus bisa pakai hapusan ini. Ini adalah TCP paket di sini. TCP paket. Nah, TCP paket itu formatnya gimana? Yang ini tadi gitu loh ceritanya. Nih, jadi ini semua adalah data bagi IP paket gitu. Jadi ini kalau saya bisa copy paste lagi. Ini nggak ada yang enak buat di copy paste ini. Nih, yang ini nih. Copy. Ini adalah ada di dalam ini gitu. Ini ada di dalam ini. Nih, TCP itu ada di dalam sini nih. Jelas ya? Gitu maksud saya dari tadi. Susah karena gambarnya susah dicopas. Jadi ini kalau digedein adalah isinya TCP paket yang ada di dalam IP paket gitu. Oke, jadi di sini nanti masing-masing ditangani oleh layer yang berbeda gitu. Oke. Nah, kebanyakan urusan hacker ya. Hacker itu sebenarnya cuma dua ini yang dioprek gitu. Jadi hacker itu ngoprek ya cuma IP TCP ini gitu. Tapi malah kebanyakan di layer TCP-nya gitu. Di layer TCP-nya yang ini. Yang ini nih. Jadi datanya, real datanya yang tadi saya makan itu tadi. Jadi saya makan itu ini datanya itu yang sayanya itu tadi yang saya bilang datanya hilang itu. Ini adalah di dalam ini yang kecil ini nih. Ini kata-kata saya itu ada di dalam ini. Nih, ini kata-kata sayanya ada di dalam sini. Jadi ada di dalam TCP paket. Dan itu pun masih ada di dalam, jadi ini pun masih di dalam paketnya MAC address lagi. Jadi layer 2 paket gitu. Saya nggak ngomongin MAC address. Di sini ada L2 paket lagi gitu. Jadi itu berlayer-layer gitu.
Ya kata-katanya bisa cuma saya gitu ya, tapi bisa bisa lebih panjang. Jadi ini sampai 65.000 bytes gitu, atau sepanjang 16 bit gitu yang untuk apa IP paket gitu. Tapi yang untuk TCP paket dia bisa berapa panjangnya datanya? Datanya bisa berapa panjangnya? Tergantung settingan. Jadi paket TCP itu ada settingannya, datanya bisa disepakati gitu ya, panjangnya berapa gitu. Jadi di sini bukan cuma saya sebenarnya, tapi bisa 65.000 byte itu lumayan panjang lah ya, kata-kata satu file Word, isi 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 satu surat lah, satu email bisa masuk semua kan dalam satu paket TCP/IP, kira-kira begitu. Karena sampai ke 65.515 byte. Oke. Sekarang pertanyaan nih gini. Kalau saya mau ngirim file yang gedenya 2 giga gimana? Halo? Pak. Iya. Gimana itu caranya? Faiz, gimana Faiz? Atau siapa tadi? Rangga. Gimana Rangga? Jadi dibagi Pak, dibagi menjadi paket-paket gitu. Dibagi paket-paket. Jadi ini tugasnya siapa yang ngebagi-bagi? Saya Tugasnya siapa yang ngebagi? Ya, harus ada yang ini dong, jelas ke siapa. Ini harus, siapa yang melakukan harus jelas dong. Nih misalnya saya buka lagi yang file yang tadi siapa? Ini nih. Nah, tugasnya yang mana nih? Yang ngebagi file. Misalnya nih, kan saya WA, ngirim WA kan bisa ngirim video kan, nggak tahu lah, nggak 2 giga lah, orang nangis juga dikirimin video 2 giga, video 4 mega lah, apa 5 mega gitu kan attach gitu kan, attach file gitu kan di WA kan, attach file di WA kemudian sekian mega. Nah itu yang bagi-bagi berarti siapa si sisi segmen. Hah? Siapa? Nih, jadi kalian harus mikirnya berlayer-layer nih. Semuanya berlayer-layer mikirnya. Jadi, yang tadi saya omongin paket di dalam ini kan paket nih. Ini data. Yang sebenarnya yang diomongin kan data di sini kan. Data itu adalah bagi layer yang lebih tinggi gitu. Jadi bagi layer yang lebih tinggi, ini ada paket data, kemudian ada paket di layer 5, layer 6, ada enkripsi gitu ya. Enkripsi ini data yang terenkrip gitu. Tapi data yang ini berarti data yang terenkrip nih, yang saya ngomongin panjang lebar minggu lalu tentang enkripsi gitu. Yang ini adalah di layer WA kan. Di layer WA saya lapar mau makan McD gitu kan. Tapi kemudian dienkripsi menjadi begini-begini gitu kan. Datanya begini. Kemudian ini dikirim, di copy paste ke sini gitu kan. Data ini copy paste nyampe ke sini dalam bentuk terenkripsi gitu ya. Terenkripsi seperti ini. Baru dia di decrypt lagi gitu kan, di decrypt oleh layer enkripsinya lagi. Jadi data ini adalah kalau di TCP/IP pasti data yang sudah terenkripsi, kita nggak tahu tulisannya apa gitu. Tapi kalau tidak di encrypt bisa juga datanya data mentah pun bisa gitu. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi modern hampir semua terenkripsi, HTML pun terenkripsi gitu ya, semua terenkripsi di internet. Hampir nggak bisa dibaca, boleh dibilang isi internet karena sekarang.
Jangankan di situ, di layer wifi-nya pun di encrypt juga, ada enkripsinya lagi. Tapi di layer 2 gitu ya, kita nggak ngomongin detailnya, tapi bisa di encrypt juga. Jadi ini udah security-nya berlayer-layer gitu. Jadi cuma di sini yang tulisannya saya lapar mau makan McD, di layarnya si A ke layar si B gitu. Udah ke bawahnya udah berupa paket-paket semua gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nih kalau ngomongin networking ya, ini dunia tersendiri lagi nih kalau ngomongin apa namanya di ininya ya. Ini nih. Ini dunia ininya ya. Maksudnya ini misalnya internet. Ini saya ngomong beda lagi deh biar lebih panjang sedikit, biar kalian lebih ngerti lagi sedikit. Ini ngomongin dunia ininya ya. Kan layer IP-nya nih, ngomongin IP. IP itu kan ininya addressnya 255, ini 255 gitu ininya, yang artinya punya 32 bit gitu ya. Nah tapi di sini kita punya mapping gitu di sini. Ini saya ngomongin ini, saya buka lagi mapping IP address. Nah, jadi di sini yang paling mana yang mewakili nih? Ini kelihatan nggak? Tulisannya jelas nggak yang ini? Saya mau copy. Coba kalau jelas saya copy ya. Wah kurang jelas, kurang kebaca. Nah ini baru jelas. Bisa ditungguin dulu. Nah seperti ini. Jadi ini kelihatan nih. Jadi kalau kita punya network ya, network jaringan, itu kan ada local network dengan apa? Internet kan. LAN dengan internet gitu. Nah, di sini ini adalah LAN nih. LAN, kita tahu kenapa itu LAN, karena ini adalah IP-nya adalah IP lokal di sini 10.1.1.200 itu adalah IP lokal, atau 192.168 sekian itu adalah IP lokal. Nah, di sini apa namanya? Ini nggambarin ininya nih. Data itu dikirim dari source ya. Source-nya ke sini, dia keluar itu ininya datanya data yang sama, dia bisa di encapsulate gitu. Jadi datanya source address-nya itu bisa diganti gitu loh. Jadi apa namanya? Kayak kita ngasih alamat, kalau di dalam misalnya ngirim buku di dalam komplek kampus gitu ya, kita cukup pakai nama sama kelas sekian akan nyampe gitu. Tapi kalau keluar, nama dan kelasnya bisa kita ganti dengan alamat yang lebih jelas buat di luar gitu. Jadi apa, PTSC Cilengsi Anggrek 25 gitu, harus diganti dengan itu. Nah itu di sini seperti itu juga. Jadi source address-nya ini diganti dengan address dari router gitu loh. Itu namanya NAT
Ada. Jadi itu satu cara biar menghemat IP address. Yang saya bilang IP address itu minggu lalu saya udah bilang cuman ada 4 miliar ya, cuma ada 4 miliar dikurangin ada broadcast, ada local address segala macam. 4 miliar kurang. Nah, itu harus dihemat. Cara menghematnya adalah cuma sebagian kecil yang dikasih public address gitu. Sebagian besar yang kepala ini 192.168.xx ini adalah intranet gitu ya. Ini ada intranet. Kemudian 10xx gitu ya. Ini juga intranet juga. Jadi dikurangin itu. Kemudian yang lain, tambahan-tambahan yang lain, jadi semua dikurangin, dan ini jadi address yang umum, cuma yang dipakai buat di internetnya aja. Jadi internal kita pakai intranet, keluar juga kita ditranslate gitu ya, namanya NAT, Network Address Translation. Ini satu topik tersendiri di internet, jadi saya kalau ketik NAT gitu ya. Nah, ini contohnya NAT nih. Jadi ini saya pencet apa nih tadi? Saya pengen ngetik ininya doang sebenarnya. Nah, ini NAT itu adalah di sini asli IP-nya, kemudian ini destination-nya yang di yang di internetnya itu diganti gitu. Jadi ini diganti IP router. Jadi ini yang asli, ini tujuannya ini gitu ya. Ini diganti dengan IP router di sini. Dan ini tetap ke yang benar karena di server ya. Tapi baliknya lagi dari sini dia pakai IP routernya, destination-nya IP router, di sini diganti dari IP router menjadi local IP gitu. Jelas yang dimaksud dari gambar ini ya. Jadi paketnya yang aslinya adalah ini, dengan tujuannya ini adalah public IP karena di internet, tapi ini local IP. Di routernya, karena dia nyampe router, sama seperti di sini, ini ada router ya. Setiap kali kalian ke internet, di handphone kalian ada routernya ya, berupa software. Kalau pakai wifi, kemudian pakai itu ada routernya juga, dan itu mentranslate dari local IP menjadi IP router gitu. IP router dikasih sama misalnya Telkomsel kasih misalnya pakai apa tuh fibernya pakai apa yang kalian pakai, Telkom misalnya. Nah, berarti IP Telkomnya gitu. Dan sebaliknya, balik ditranslate lagi. Jadi diganti-ganti, itu ngeganti, itu namanya NAT tuh, ngeganti header IP-nya, itu namanya NAT di sininya. Oke, jadi di situ dengan begitu yang 2/32 itu ini dibagi-bagi ke berapa sekian negara gitu. Jadi ini saya cari lagi nih misalnya pembagian public IP per negara misalnya. Nih. Jadi setiap negara punya blok IP, punya blok-blok IP yang dibagi-bagi gitu. Dan blok IP-nya itu, ini ada ininya nih, APNIC di sini. Jadi untuk per daerah, kalau di kita namanya APNIC ya, APNIC.
Kemudian kalau ini bagi-bagi per negara gitu. Ntar yang lebih jelas ininya ya. Ini sampai di sini diatur sampai oleh aturan presiden ya. Jadi yang ada contohnya. List IP per country. Ini contohnya nih. Jadi di sini IP versi 4 addressnya Amerika dapat 1 miliar, 1,5 miliar, Cina 330 juta. Karena blok IP-nya itu dibuat blok IP-nya. Tentunya Amerika kalau yang bikin dapat paling banyak gitu ya. Untuk versi 4 tentu saja. Nih, Indonesia malah nggak masuk ya. Berarti lebih kecil lagi nih Indonesia nih. Ini dari paling gede turun Indonesia berarti lebih kecil lagi. Dan itu nanti ada nomornya gitu. Nah, ini Indonesia di mana Indonesia? Udah lumayan di bawah lah. Singapura aja di sini. Jadi ini pembagian IP-nya. Indonesia apnik ya. Dia dapat 17 juta IP versi 4. 17 juta IP versi 4 itu 0,4%. 0,4% dari semua gitu. Nah, Amerika 35% ya. Jadi dapat banyak banget blok IP-nya. Tapi ya itu sebenarnya nggak terlalu masalah karena kita pakai NAT ini tadi. Ini salah satu contohnya misalnya yang blok IP Indonesia tuh 202 gitu. 202 dot sekian tuh punyanya Indonesia gitu. Jadi pasti dari Indonesia. Kalau kalian ping ke misalnya kalau 13 nih Amerika gitu. Kalau pingnya misalnya nih ping kompas.co.id misalnya. Oh, ini pakai versi 6 nih, pakai IP versi 6 nih. Panjang 128 bit. Tapi ini belakangan lah karena yang penting konsepnya dulu kita belajar di IP versi 4 aja. Nah, ini contohnya nih. Ini 108.202 ini punyanya Indonesia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Oke, coba. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Kalian perlu dikasih tugas nggak? Perlu ada tugas apa nggak perlu ada tugas? Mungkin nanti pada next kali, Pak. Kita pahami dulu materinya. Oke, berarti nggak mau ada tugas ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi tapi saya minta coba kalian pelajari mengenai IP alokasi gitu ya. Jadi di sini kalau kalian melakukan ping gitu ya, ping misalnya kalian coba-coba aja ping www misalnya yang kira-kira ada di misalnya
yang misalnya dia pasti ada di Singapura misalnya, itu misalnya Singapore.sg gitu, saya nggak tahu ada apa enggak, belakangnya kan SG di Singapura kan, tapi kayaknya nggak ada. Jadi apa namanya, itu kemungkinan servernya ada di Singapura gitu. Kemudian kalau Jepang nih nggak ada nih. Kalau Amerika kan paling banyak ya. Nah, tapi kalau misalnya CN, belakangnya CN gitu. Saya nggak tahu, misalnya kayak Alibaba.cn gitu. Nah, ini ada Alibaba.cn, berarti ada di Cina nih. Tapi ini pakai alamat IP versi 6. Jadi apa namanya? Sekarang udah mulai banyak IP versi 6. Tapi berangkatnya dari kalian mengerti dulu IP versi 4 nih. Kira-kira sama aja, cuman ngapalin IP versi 6 tuh lebih ribet karena dia 128 bit gitu. Jadi ini lebih banyak yang diapalin. Ini blok kosong-kosongnya nih alamat juga. Cuma belum diisi aja gitu. Kalau alamat versi 4 kan ya 4 blok aja, gampang jadi. Oke. Tugasnya itu aja lah, buat pribadi aja, kalian coba-coba aja IP yang ada di dunia gitu, dicoba-coba. Oke, saya rasa cukup sementara. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah dan bihamdika. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya live.